Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Seperti biasa dalam minggu keempat kita atau gereja ini, gereja saudara ini mengadakan biasa fellowship perjamuan kasih. Jadi jangan buru-buru pulang. Di depan sudah ada ngupi dulu. Kopi hangat, teh hangat dan berbagai macam snack. Saya nggak tahu berbagai macam, satu atau dua saya nggak, tapi berbagai macam. Ya. Nanti saya rencana untuk bikin lomba, bikin snack. Ya. Untuk jemaat, dimulai dari ibu-ibu para pengerja. Ya. Pokoknya snacknya harus nggak boleh gede-gede. Ya. Seemplokan katanya, masuk mulut sekali. Misalnya namanya pisang oncom misalnya gitu saudara. Ya. Pisang campur oncom. Saya nggak tahu apaan aja. Pokoknya yang enak bakal snack. Ya. Nanti hadiahnya besar saudara. Jangan takut, pergi ke Israel. Kumpulnya di sana tapi di Yerusalem. Gitu saudara, puji Tuhan. Nah saudara, ada pengumuman juga yang namanya HMC. Ya, saya boleh lihat nggak, saudara siapa yang sudah pernah ikut HMC? Coba angkat tangan. Oh sedikit ya yang ikut HMC, banyak yang belum. Nah saudara, ada kesempatan kali ini seperti saudara tahu bahwa Rayon 1C ini memfokuskan supaya jemaat ini dipulihkan. Saudara, banyak jemaat ini mengalami tekanan-tekanan ya, yang sebetulnya menurut mereka itu keadaan yang membuat mereka seperti itu. Sebetulnya enggak saudara. Ya. Banyak keributan rumah tangga terjadi bukan karena memang saya nggak cocok nih sama istri atau sama suami dan sebagainya. Enggak saudara. Tapi banyak di antara itu terjadi karena mereka mempunyai luka batin. Pernah disakiti, misalnya wanita oleh pria lain. Pernah dihina oleh orang tuanya atau ibunya. Ya. Pernah diputusin sama pacarnya misalnya dulu. Atau yang pria mungkin pernah kepahitan dengan pemimpinnya, dengan bosnya, bahkan dengan pendetanya. Saudara. Dan akibat daripada ini yang dipelihara di dalam ini, itu akibatnya macam-macam. Omongannya selalu tersinggung, selalu pengennya ribut aja. Saudara pikir ini keadaan nih. Istri saya bawel misalnya, suami saya tuh kejam, jahat dan sebagainya. Ya. Ada yang suami itu suka pukul istri, kasar terhadap istri. Kenapa saudara? Karena dulu dia dikasarin oleh orang tuanya. Dia dipukulin oleh orang tuanya. Saya salah satu korbannya saudara. Orang tua saya galak sama saya jadi galak sama anak saya. Untung saya nggak galak sama istri saya saudara. Ya, nggak suka mukul gitu. Ya. Tapi kalau saya pukul anak kadang-kadang bisa kayak orang kesurupan gitu saudara. Wah dipukulin sampai kasihan. Ya, itu salah satu akibat. Ternyata saudara, itu saya memiliki gambar bapak yang salah, gambar ayah yang salah. Nah saudara, banyak hal. Ya, luka batin saudara kalau mau ikut HMC nanti tanggal 18-19 Juni saudara. Itu adanya di daerah sebetulnya naik Ciawi, naik sedikit terus ke kanan, namanya Villa MDC saudara ya. Biayanya hanya Rp150.000 untuk 1 malam 2 hari. Full makan, full pengurapan, tenang aja gitu. Ya. Saudara, ayo saudara yang merasa aduh saya perlu dipulihkan. Saudara, setelah saudara dipulihkan, hidup saudara berbeda. Percaya deh, beda sekali. Hubungan dengan Tuhan itu seperti hubungan langsung internasional. Angkat tangan rasanya langsung. Karena kepahitannya udah dibuang. Dosa-dosa udah dibongkar, udah diakui, udah diberesin dapat Tuhan. Nah ini penting saudara ya. HMC tanggal 18-19 Juni. Ya. Peserta boleh daftar di counter sekretariat di belakang ya. Nanti dengan biaya 150.000. Baik saudara, kita siapkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat ke-15.
Saya mau tanya di sini sebelum kita baca, siapa yang percaya bahwa mujizat masih ada? Angkat tangan. Katakan amin. Ya. Saudara, seperti Tuhan perintahkan bahwa setiap minggu, kalau bukan acara khusus dalam arti seperti kematian Tuhan Yesus atau nanti kenaikan Tuhan Yesus, saya mencoba untuk kita membedah gitu, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan selama dia melayani dan mujizat-mujizat yang dalam Alkitab. Nah saudara, kali ini kita melihat ada satu mujizat yang luar biasa yang diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya sebut ini sebagai mujizat multiplikasi, ya. Pelipat gandaan. Ya. Nah kita baca, ayat pertama saya baca, ayat kedua saudara baca dan seterusnya sampai ayat 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar atau 5 juta rupiah tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan roti, dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih serta setelah orang makan. Sama-sama. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin, saudara. Ya, ini mujizat penting. Kenapa saya bilang penting? Karena dicatat dalam keempat Injil. Kalau saudara melihat Alkitab saudara, maka di situ ada Matius pasal 14, ada Markus pasal 6, ada Lukas pasal 9. Keempat Injil mencatat mujizat ini. Saudara, mungkin bagi orang Yahudi, saudara, mujizat ini bukan satu hal yang luar biasa. Artinya mereka pernah mengalami, paling tidak nenek moyang mereka pernah mengalami. Saudara, mereka panggil Allah mereka Yehova. Dan dalam hal makanan mereka memanggilnya Yehova Jireh. Apa arti Yehova Jireh? Allah yang menyediakan. Mereka sudah tahu itu. Mereka sudah mengalami itu. Mereka panggil Yehova Jireh. Dan kita juga tahu bahwa Yesus yang kita sembah, dia juga adalah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan setiap keperluan saudara. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya pernah katakan ini, bahwa seorang jemaat berkata kepada saya, "Pak, mujizat bukan hanya masih ada, tetapi mujizat masih banyak." Yang mengerti katakan amin, saudara. Masih banyak. Saya bilang, "Iya Pak, masih banyak. Enggak terhitung." Ya. Saudara, kemarin saya dengar dari Pak Jimmy sebagai koordinator doa, para pendoa itu sudah mengalami yang namanya promosi. Banyak daripada mereka dipromosikan jabatannya di kantor, dinaikkan jabatannya. Dan saya percaya, setiap kita, kalau kita percaya, kita akan mengalami yang namanya multiplikasi dan promosi. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara,
Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Betulkah Allah itu menyediakan keperluan kita, saudara? Rasul Paulus asalnya adalah orang yang cukup kaya dalam arti kecukupan. Dia tidak pernah hidup susah. Tapi ketika dia melayani Tuhan, boleh dikatakan sepertinya dia bangkrut, dia harus kerja keras. Uangnya pas-pasan, tetapi saudara, dia berkata dia tidak pernah kekurangan. Aku tahu apa itu kelebihan dan aku tahu apa itu kekurangan. Saudara, tetapi dalam berbagai hal, dia mengatakan, kita buka Filipi atau saya lihat tadi di multimedia Filipi 4:19. Ya, Filipi 4:19. Oke, baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam yang percaya, katakan amin. Saudara, ini Yehova Jireh. Ya, Allahku akan memenuhi. Coba jangan di ini tuh ayatnya, ya. Biar jemaat bisa melihat. Dikatakan Allahku akan memenuhi. Setelah memenuhi ada kata apa, saudara? Segala. Segala. Segala artinya segala sesuatu. Bukan hanya makanan, minuman, pakaian, tetapi segala sesuatu. Kalau itu menjadi keperluan kita, Tuhan pasti akan memenuhi. Amin, saudara. Ini saudara mesti imani hal ini. Yehova Jireh. Oleh karena itu Yesus ngomong sama murid-muridnya. Ini pengalaman Paulus. Firman ini pengalaman Paulus bahwa dia berkata kepada jemaat, jangan takut deh. Allahku pasti memenuhi segala keperluanmu. Dan dia sudah buktikan, saudara. Yesus ngajar kepada murid-muridnya. Coba multimedia Matius 6 ayat 25. Dia berkata apa kepada kita? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari? Kalau Tuhan ngomong bahwa jangan khawatir, berarti apa? Dia berani menjamin. Kalau anak saudara bertanya kepada saudara, Papa, aku mau sekolah. Pak, bisa gak aku sekolah nih, Pak? Papa bisa bayar uang sekolah gak? Pakaian sekolahku gimana, seragamku? Mainanku, bukuku gimana? Kemudian saudara ngomong, jangan khawatir. Kalau saudara ngomong jangan khawatir, berarti saudara sanggup memenuhi kebutuhan anak saudara. Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Berarti Yesus menjamin saudara punya keperluan, pasti bisa dipenuhi. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa mujizat yang tadi kita baca. Bagi bangsa Israel, Yesus melipat gandakan atau memultiplikasikan 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak banget. Sehingga 5.000 orang laki-laki dan perempuan, jadi jumlahnya mungkin bisa 10 ribuan, bisa makan, saudara. Ya, pelipat gandaan yang luar biasa. Dan pada akhirnya setelah mereka makan kenyang ada apa, saudara? Ada sisa berapa? 12 bakul. Ini poin penting. Nanti kita akan jelaskan. Nah, saudara, kita lihat dulu, benarkah bahwa Tuhan itu pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, sebelum zaman Yesus? Ya, salah satu contoh ada dalam Keluaran 16 ayat 4 dan 5. Saya minta multimedia aja supaya saudara bisa cepat lihatnya. Ya. Nah, di sini dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit. Dari mana, saudara? Dari langit, bukan dari bretok, bukan. Dari langit. Hujan roti bagimu. Saya nggak tahu roti ham apa roti unyil apa roti apa, saya nggak ngerti. Tapi maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu. Ya. Untuk sehari supaya mereka akan kucoba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan ayat yang selanjutnya. Dan pada hari yang ke-6, perhatikan ini. Apabila mereka memasak,
yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat berapa kali? 2 kali lipat banyaknya. Jadi bukan mereka mungut 2 kali lipat, bukan. Mereka pungutnya sama. Tapi pada hari yang ke-6, roti di rumah mereka berlipat sebanyak berapa? 2 kali. Ya. Jadi saudara, bangsa Israel waktu Yesus melakukan hal ini, Yesus mengingatkan bangsa Israel, kenapa kamu takut akan hidupmu? Kalau aku melakukan ini cuma mengingatkan bahwa Allah yang pernah membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, pernah melakukan juga pelipat gandaan. Ya. Bahkan ini lebih dahsyat lagi kalau ini ada rotinya dipegang sama ikannya. Kalau itu nggak ada rotinya, tiba-tiba turun dari langit. Saya yakin Tuhan memerintahkan bakery di surga, bikin roti banyak-banyak, kirim. Ya, wah saudara. Dan bukannya roti loh saudara, Tuhan kasih juga daging. Jadi roti plus daging namanya apa? Burger. Iya benar, burger itu makanya. Jadi ada burung puyuh, jutaan datang, ya kan? Dan makan itu sehat. 40 tahun mereka menikmati roti dari surga yang namanya mana. Jadi saudara, bagi orang Israel ini mengingatkan kembali, oh iya ya, ternyata Allahku adalah Yehova Jireh. Nah contoh yang kedua, 2 Raja-Raja 2 ayat 4, di multimedia saja, ayat 42 dan 44, 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Nah saya bacakan, datanglah seorang dari Baal Selisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Jadi 20 roti. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ayat selanjutnya, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan di depan 100 orang? Cuma ada 20 roti jelai di depan 100 orang. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Katakannya katanya sama. Nabi itu nggak berkata jangan takut, pokoknya berikan aja. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan, orang itu akan makan, bahkan akan ada sisanya. Akan ada sisanya. Ya. Nah saudara lihat, bahwa lagi itu juga Nabi Elisa pernah melipat gandakan roti jelai. Sehingga 100 orang bisa makan. Sampai kenyang. Ada sisa. Ya. Jadi bukan pertama kali. Bukan hal yang aneh. Dan saya mau katakan kepada saudara, multiplikasi bukan hal yang aneh bagi Tuhan. Kalau saudara percaya, maka saudara juga akan mengalami multiplikasi. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Saudara nggak usah buka, tapi saya cerita aja. Satu contoh lagi di Alkitab. Ketika Nabi Elia disuruh Tuhan untuk dapat makanan dari seorang janda di Sarfat. Janda itu cuma punya segenggam tepung dan buli-buli berisi minyak. Janda itu hidup dengan seorang anaknya. Janda itu bilang, kalau saya mesti kasih makan Nabi, saya mau makan apa? Ini cuma segenggam tepung, kami akan bikin roti, kami makan berdua dan itu kami mati. Karena waktu zaman kelaparan, 3 tahun gak ada hujan, hasil bumi pasti habis semua, gak ada. Dan kelaparan lagi berat banget saudara. Elia datang, kasih dulu untuk saya. Dikasih sama janda itu, dia taat. Ternyata saudara, Elia melakukan pelipat gandaan. Sehingga janda itu, Elia dan anaknya dapat makan kenyang selama 3 tahun. Dengan segenggam tepung. Ya. Saudara, multiplikasi. Sudah pernah kejadian sebelum-sebelumnya. Iya Pak, tapi itu kan di Alkitab loh Pak. Apakah dalam dunia nyata ini terjadi? Nah, saya mau berikan beberapa kesaksian, saudara. Yang pertama, kesaksian dari sebuah ministry di Minneapolis, Amerika. Ya, mereka itu sebuah kelompok yang ingin memberi makan tunawisma. Rupanya di Amerika juga banyak gelandangan, saudara. Ya, yang miskin. Jadi mereka pengen kasih makan dan mereka itu rencananya akan memberi makan kurang lebih 100 orang. Jadi mereka bawa kartun minuman, 10 karton yang kira-kira isi 10 sampai 12, isi 120 dan hotdog. Ya. Bukan beras, hotdog makanya saudara.
Mungkin cukup murah kalau hotdog ya saudara. Jadi mereka siapkan untuk 100 orang paketnya saudara. Caranya bukan dibagikan paketnya tapi orang ngantri, dikasih minuman, dikasih hotdog, kasih minuman, kasih hotdog. Nah saudara, orang yang membagikan hotdog dan membagikan minuman itu di belakangnya ada meja. Meja itu ada minumannya saudara. Minuman yang mereka buka dari dus yang mereka bawa. Jadi mereka kasih, tak ngantri yang kasih hotdognya, jalan, minuman, hotdog, jalan. Ternyata saudara, setelah mereka mengadakan bakti sosial ini istilahnya saudara, mereka melihat bukan hanya 100 orang, masih ada 150 orang lagi ngantri di belakang itu. Ya karena yang namanya dapat makanan pasti banyak saudara yang datang. Kepengen semua, bingung mereka gimana nih. Tapi ketua kelompoknya bakal, jangan takut, kasih mereka makan. Kasih mereka makan, kasih aja. Bagaimana kasih Pak? Kurang. Pokoknya kasih. Jadi udah, dia nggak lihat lagi, ambil aja pokoknya terminal, kasih yang hotdog ambil kasih. Terus sampai 150 orang itu atau total 250 orang lewat, mereka bingung, kok cukup ya? Ternyata saudara, kaleng minuman dan hotdog yang ada di belakang meja itu, terus jumlahnya sama. Mereka kasih jumlahnya sama lagi, mereka kasih jumlahnya sama lagi. Dan ketika mereka ngepak pulang saudara, mereka masih menemukan 10 karton minuman yang sama. Dan hotdog yang sama. Akhirnya mereka bisa makan. Saudara. Ini kejadian di Amerika. Saudara. Yang di Indonesia pernah kejadian. Itu di Soe, di Timor. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan namanya Meltari. Saudara. Mereka KKR. Ya, di sana. Bawa 20 tim. Saudara, pendeta di Timor tuh miskin-miskin. Jadi ketika 20 orang tim misi ini nginep di rumah pendetanya, saudara. Waduh, pendetanya bingung mau kasih makan apa, 20 orang nih. Nggak gampang ada restoran, itu KKR di kampung. Saudara. Nah, si pendeta cuma punya 4 singkong. Sedikit gula dan seteko teh. Saudara. Ini ada 20 orang. Pasti lapar saudara. Jalan berjam-jam. Tapi saudara, istri pendeta ini berdoa. Dan Tuhan suruh lakukan sesuatu. Pokoknya kamu bikin itu singkong jadi roti tapioka. Ya, roti singkong. Bagiin aja. Dia taat saudara. Sepertinya dia gak ngomong sama timnya. Waduh kita gak punya roti. Sehingga mereka berdoa, enggak. Pokoknya Tuhan suruh, pokoknya bikin. Dia tengah taat, dia bikin roti. Kemudian dia mulai bagiin. Ketika dia bagi saudara itu roti 2. Roti di tangan dia utuh lagi. Bagi lagi, utuh lagi. Bagi lagi, utuh lagi. Jadi sama kejadiannya seperti yang Yesus memberi makan 5.000 orang. Terus saudara. Ya. Dan teko yang berisi teh itu ketika dituangin. Itu ada 20 orang saudara. Dan 20 orang itu minumnya gak segelas saudara. Ada yang 2 gelas, ada yang 3 gelas, aus rupanya. Ya. Cukup. Ya. Ini terjadi. Betul-betul saudara. Di Indonesia, di Timor tahun 1970 di Soe. Kesaksiannya saudara bisa baca. Saudara, Tuhan kita memang Tuhan yang ajaib. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan. Haleluya. Satu lagi deh. Kalau tadi kan kelompok orang, pelayanan, tim misi. Ini pribadi. Janda miskin. Saudara. Janda miskin ini dengan 2 anak. Dia kehabisan makanan karena miskin. Gak bisa beli makanan saudara. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan kami kehabisan makanan. Tolong kami Tuhan. Waktu dia berdoa, Roh Kudus berbicara. Kamu lihat ke lemari kamu. Dia buka lemarinya. Ada makaroni dan keju saudara. Sehingga dia ambil itu makaroni dan keju. Dia masak. Ya. Dia masak, dia kasih. Anaknya makan dan dia makan. Setelah anaknya makan, 2 anaknya dia makan saudara. Makaroni itu tetap segitu. Dia udah kenyang saudara, dia simpen untuk makan malam. Makan lagi malam, segitu juga saudara, dia simpen untuk makan pagi. Makan lagi pagi, masih segitu juga. Saudara, selama 1 minggu, janda ini dipelihara oleh Tuhan dengan makaroni dan keju. Saudara. Sampai di 1 minggu dia mendapatkan uang untuk beli makanan lain, makaroni itu gak habis. Begitu dimakan ya habis, gak segitu lagi. Saudara, Tuhan kita memang ajaib. Ya. Dia sanggup memultiplikasikan.
Oleh karena itu saudara, ketika Yesus mengadakan hal ini, dia sedang berkata kepada kita hari ini, jangan takut anakku. Kalau aku memberikan janji tahun multiplikasi dan promosi, kalau kamu percaya, maka kamu akan mengalami. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana multiplikasi ini terjadi, saudara. Apa yang harus dilakukan oleh murid-murid atau kita hari ini. Saudara, Yesus berkata begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus tanya sama murid-muridnya, di mana nih? Di ayat lain dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya berkata, Filipus berkata di dalam ayat 7, roti seharga 200 dinar atau 5 juta rupiah tuh ya, itu tidak akan cukup untuk mereka ini. Ada 10.000 orang, gak bakal cukup. Saudara, bukankah kita sering seperti Filipus? Ketika Tuhan tanya, ini tahun multiplikasi dan tahun promosi, melalui mujizatku masih ada. Yang benar Tuhan. Mana mungkin Tuhan? Ini keadaan lagi sulit, keadaan kacau balau, transisi, bencana di mana-mana. Masa sih Tuhan mengalami multiplikasi dan promosi? Kita mungkin seperti Filipus. Sering bertanya seperti itu kepada diri kita. Tapi ingat, Tuhan inginkan, langkah pertama, Tuhan ingin temukan apa yang ada padamu. Temukan, artinya perlu usaha, saudara. Nah, Andreas adalah salah satu orang yang menemukan apa yang Tuhan mau. Andreas berkata apa? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai. Di sini di mana? Di tempat itu. Ada berapa orang tadi yang dengar firman Tuhan? 5.000 orang. Saya mau tanya saudara, gampang gak nyari anak yang punya 5 roti dan 2 ikan di antara 5.000 orang? Gampang gak? Wah, susah saudara. Susah. Tapi Andreas berhasil menemukan. Ya, paling tidak mungkin bertanya-tanya, nggak mungkin semua dia ngomong, ada yang punya roti? Nggak ada. Ada yang punya roti nggak? Terus 5.000. Temukan apa yang ada. Saudara, kita sering menganggap diri kita, hidup kita ini nggak berguna. Nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari hidup ini. Bukan untuk sombong saudara ya. Nggak ada yang bisa ditemukan yang baik dari hidup ini. Saudara mungkin berkata begitu. Kalau saudara memiliki pikiran seperti Filipus, nggak bisa terjadi multiplikasi. Tapi saudara harus memiliki pikiran seperti Andreas. Di sini ada yang punya 5 roti dan 2 ikan. Berarti dia cari. Ketika Yesus ngomong di mana kita mesti kasih mereka makan, Andreas langsung berpikir bahwa ini pasti perlu orang yang memiliki. Minimal ada sesuatu. Jadi Tuhan minta kita temukan apa yang kita miliki. Saudara. Temukan kelebihanmu. Saudara, negara Spanyol itu negara yang kelilit utang. Saudara. Bukan separuh nyolong, bukan. Ya, Spanyol, Spain, itu kelilit utang. Ekonominya terpuruk gara-gara utang. Saudara. Tapi mereka tidak konsentrasi kepada yang namanya apa yang mereka lagi terpuruk. Mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa? Yaitu di bidang olahraga. Saudara lihat, tahun 2010 siapa juara Piala Dunia? Spanyol. Pasti banyak yang nonton tuh saudara. Spanyol juara Piala Dunia. Negara sedang terpuruk, tapi dia punya menemukan satu kehebatan dalam olahraga. Belum lagi nambah seperti Fernando Alonso, juara F1, dia juga dari Spanyol. Juara MotoGP, Lorenzo, juga dari Spanyol. Saudara. Jadi saudara, mereka menemukan bahwa ini kelebihan kita di dunia olahraga. Ya, sehingga mata dunia terlihat, wah luar biasa ya Spanyol. Dalam tahun yang sama nyabat gelar banyak banget. Rafael Nadal, pemain tenis, juga dari Spanyol, juara dunia. Ya. Nah saudara, Tuhan minta temukan apa yang ada pada saudara. Pak, saya nih bawel. Nah itu kelebihan saudara. Siapa tahu bisa jadi tukang obat. Ya kan? Itu gak gampang saudara. Kalau orang gak bawel gak bisa jadi tukang obat. Misalnya loh contohnya.
Pak, saya mah cuma bisa menghibur orang. Nah, itu kelebihan saudara. Temukan itu. Ya. Pak, saya orangnya punya talenta teliti, Pak. Memperhatikan tuh detail, teliti, dan tekun kerja. Nah, itu kelebihan saudara. Temukan itu. Nah, Tuhan minta kita menemukan apa yang ada pada kita. Kalau Tuhan melakukan mujizat, dia tidak melakukan mujizat dari apa yang tidak ada, saudara. Tapi dari apa yang ada pada saudara dan saya. Ya. Ketika Musa disuruh Tuhan, Musa bawa umatku keluar dari Mesir. Saudara, kalau Tuhan ngomongnya 40 tahun yang lalu ketika dia masih berumur 40 tahun, Musa akan bilang, yes, aku sanggup Tuhan. Kenapa? Pada waktu 40 tahun yang lalu dia adalah pangeran Mesir. Tapi setelah umur 80 tahun Tuhan ngomong, 40 tahun dia udah tinggalin yang namanya kemewahan Mesir dan dia berada di tempat di tanah di gurun Midian, di tempat mertuanya lagi ngembalain kambing domba. Disuruh balik ke Mesir, punya apa? Baju perang aja nggak punya. Baju kebesaran untuk di Mesir nggak punya. Tapi disuruh balik sama Tuhan, mau pakai apa? Makanya Musa tawar-tawaran, gak heran. Tuhan, aku gak bisa. Sampai Tuhan harus menunjukkan beberapa mujizatnya kepada Musa. Tuhan nanya gini, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa lihat, tongkat Tuhan. Tongkat kan? Iya cuma tongkat nih. Apa anehnya ini tongkat? Ini bukan tongkat kerajaan, saya nggak pernah colong tongkat kerajaan Mesir. Ini pohon yang saya cabut untuk gembalain domba. Tongkat biasa Tuhan. Cukup kata Tuhan. Cukup, bawa tongkat itu pergi ke Mesir. Dan melalui tongkat itu, Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Sehingga Firaun tekuk lutut. Hanya dengan apa saudara? Tongkat. Ya. Saudara jangan kecil hati. Saudara jangan patah arang, jangan putus asa. Kalau belum temukan, saudara. Biasa aja tuh saudara akan tahu bahwa kalau misalnya ada orang-orang yang memuji saudara, oh kamu tuh hebat ya, kamu orangnya mudah bergaul. Nah itu kelebihan saudara sebetulnya. Temukan itu, ya, yang ada pada saudara. Nah kalau sudah ketemu, baru serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika Andreas ketemu, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Maka diserahkan ke dalam tangan Yesus. Ya. Jadi setelah menemukan itu, serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan gunakan sendiri. Nggak akan ada hasilnya saudara. Saya mau katakan 5 roti dan 2 ikan ini, kalau tetap berada di tangan si anak ini, bisa gak 5.000 orang makan? Gak bisa. Gak bisa saudara. Cuman paling kenyang dia sama orang tuanya. Paling itu. 4-5 orang yang makan, itu pun sedikit-sedikit. Ada sisanya gak? Gak ada. Tapi ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka itu jadi luar biasa. Jadi 5.000 orang bisa makan saudara. Perhatikan baik-baik. Saudara, mujizat Tuhan itu tidak pernah tergantung dari keadaan. Yang mengerti katakan amin. Enggak pernah tergantung dari keadaan. Saya kasih contoh ya di Alkitab. Ishak itu jadi kaya itu kapan? Ada yang tahu? Waktu dia tinggal di Gerar. Kenapa dia tinggal di Gerar? Karena ada kelaparan. Jadi saya mau katakan gini, Ishak itu menjadi kaya, semakin lama semakin kaya, bahkan ia menjadi sangat kaya di Kejadian 26, itu terjadinya di Gerar, di tempat di mana terjadi kelaparan. Di mana terjadi kelaparan, justru Ishak menjadi sangat kaya. Artinya apa? Mujizat Tuhan tidak pernah tergantung dari keadaan. Saudara jangan lihat keadaan. Pokoknya serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Biar Tuhan yang memultiplikasikan apa yang saudara miliki. Jangan pakai cara sendiri. Kasih Tuhan aja saudara. Saya dulu waktu memulai bisnis saudara ya. Itu kan sempat tahun 92, tahun 96 itu kan lagi bagus saudara. Ya, ekonomi lagi bagus, dolar 2.500. Saudara saya kepengen pergi ke luar negeri sama istri itu gak bisa. Kenapa? Karena gak punya duit. Tabungan kami juga gak ada. Tabungan kami ya pas-pasan gitu. Kebanyakan ya saya orangnya diputerin aja di bisnis, taruh lagi supaya makin besar gitu. Saudara, yang aneh, di tahun 97-98 ketika krisis terjadi, saudara. Ketika dolar waktu itu 12.500, saya dan istri bisa pergi ke Eropa. Waktu 2015 saya nggak bisa pergi, nggak punya duit. Tapi waktu 12.500 saya bisa pergi. Bukankah itu namanya multiplikasi? Saudara, itu Tuhan. Tuhan itu kalau memberikan mujizatnya, itu nggak pernah lihat keadaan. Yang paling penting saudara serahkan ke tangan Tuhan. Kalau saudara pegangin nggak akan bisa. Saudara pikir saya jadi gembala ini kekuatan saya? Enggak saudara. Saya cuma serahkan sama Tuhan. Tuhan nih. Saya dengar kesaksian dari beberapa gembala, waduh Pak repot loh Pak. Itu kalau gereja di demo, belum masalah nanti dengan jemaat, belum masalah ini. Bapak kan masih kerja, wah sanggup nggak Pak? Saya nggak tahu udah sanggup nggak. Pokoknya saya ditugasin ya saya jalan aja. Saya serahkan dalam tangan Tuhan. Gitu. Orang ini gereja bukan milik saya kok. Miliknya Tuhan. Saudara juga bukan miliknya saya. Miliknya Tuhan. Yang panggil saudara siapa? Tuhan kan. Gitu. Jadi saya serahkan aja dalam tangan Tuhan. Temukan apa yang ada padamu. Serahkan dalam tangan Tuhan. Ada seorang dokter saudara. Orang pinter. Dia pengen datang ke satu khotbahnya temennya. Temennya seorang pendeta namanya D.L. Moody. Dia datang dengan maksud mengejek, mentertawakan. Karena apa? Karena dia tahu D.L. Moody teman dia. Temennya ini nggak lulus. Sekolah sekolah menengah, nggak lulus. Dia lulus sampai doktor, saudara. Dan dia dengar temennya jadi pendeta. Dia pengen datang ke gerejanya, waktu dia khotbah, dia pengen tertawain dan mengejek. Dia bilang ini pasti teman saya kalau khotbah, orang sekolah aja gak lulus, pasti ngawur deh khotbahnya, gak masuk akal, gak logis. Dia datang saudara, dia duduk. Tapi ketika dia duduk, yang dia lihat beda. Saudara. Temennya berada di belakang mimbar, di belakang Alkitab atau firman Tuhan yang dia bagikan. Saudara. Itu dibilang firman Tuhan itu seperti panah nyala, jep masuk ke hati dia, jep aja. Dia nangis. Dan dia bertobat, saudara. Dia nggak jadi ngejek, tapi dia bertobat. Kenapa, saudara? Karena temannya menyerahkan ketidakmampuannya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan apa yang dia bisa, apa yang dia persiapkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya. Seperti tadi, tongkatnya Musa, kalau di tangan Musa, cuma jadi tongkat bakal mukul-mukul kambing domba. Tapi ketika diserahkan dalam tangan Tuhan, tongkat itu ketuk laut, tas tebelah laut. Ketuk batu karang, tas keluar air. Luar biasa, saudara. Tadi kan saya cerita, tepung, janda Sarfat, cuma segenggam, minyaknya cuma sedikit. Abdi Allah itu bilang gini, bikin makanan untuk aku. Dia serahkan ke dalam tangannya Elia. Yang mewakili Tuhan. Ketika dia serahkan, tepung itu tidak jadi segenggam. Tapi jadi bahan makanan untuk 3 tahun. Oleh itu Mazmur berkata, serahkan khawatirmu ke dalam tangan Tuhan. Maka dia akan bertindak. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan kita pasti memenuhi. Tuhan kita sayang sama kita. Nah, setelah kita temukan apa yang ada pada kita serahkan ke tangan Tuhan. Langkah yang ketiga, anak ini punya 5 roti dan 2 ikan.
Boleh nggak anak ini ngomong, enak aja om ambil roti saya, terus saya makan apa? Boleh nggak ngomong gitu? Berhak nggak dia? Berhak, kenapa? Karena itu rotinya dia. Kecuali ada orang bilang, kan tadi om yang beli itu roti. Om ambil lagi. Enggak, itu dia yang beli, dia bawa pulang dia bawa dari rumah. Jadi berhak sekali kalau dia ngomong, nggak boleh om, ini bakal saya om. Ini untuk saya, ini saya bakal makan saya. Berhak, dia berhak. Tapi ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus dan digunakan. Jadi langkah yang ketiga, gunakan. Temukan, serahkan, dan gunakan. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Ini rahasianya saudara. Jangan berdoa minta multiplikasi untuk kepentingan saya. Bukan. Tapi untuk kepentingan siapa? Kerajaan. Ini kuncinya. Tuhan suruh kasih makan 5.000 orang itu, kasih makan. Ya. Anak itu menemukan, Andres menemukan 5 roti. Anak itu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan dia bersedia roti dan ikannya dipakai untuk kasih makan orang lain. Saudara, ini rahasia yang penting. Coba kita baca Kolose 3 ayat 24 multimedia. Nah, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu, jangan dimatiin dulu. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini dahsyat. Dikatakan ini, kamu tahu bahwa dari siapa? Tuhan. Kita menerima bagian, sesuatu bagian itu dari Tuhan sebagai apa? Upah. Jadi jangan kita yang nentuin upah kita, jangan. Tuhan, saya udah ngasih untuk orang miskin. Saya udah bantu misi, saya udah bantu gereja, saya udah bantu tetangga saya. Mana upah saya Tuhan? Ya. Saya ambil sendiri ya Tuhan, sebagian. Jangan saudara, ini dikatakan bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian sebagai upah. Nah dikatakan Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Kita ini hamba. Tadi pagi tiba-tiba saya nyanyikan pujian yang ntar kita akan nyanyikan. Ku tak membawa apapun juga. Sembari nyanyi saya diingetin saudara. Kita tuh kadang-kadang di dunia sikut-sikutan. Gontok-gontokan. Perang. Saling menjelekan. Ya. Saling mencaci maki untuk mendapatkan satu posisi, mendapatkan kekuatan, mendapatkan uang. Tuhan bilang, kamu tidak membawa semua itu waktu kamu meninggalkan dunia. Amin saudara. Ya, enggak bawa. Saudara pengen menang saat ini. Saudara gak akan bawa kemenangan saudara ke surga. Gak akan dibawa. Semua ditinggalkan. Kamu hamba. Makanya katakan, berikan aku hati sebagai hamba. Nah saudara, ini rahasia penting. Ketika kita berdoa minta multiplikasi, kita serahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Kita kita temukan, kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga ini suka salah. Kita gunakan untuk kepentingan kita. Seharusnya untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, Mahatma Gandhi bukan orang Kristen. Tapi dia buat satu statement yang luar biasa. Dia katakan gini, bread is a material matter for us. But bread is a spiritual matter for our neighbor. Apa artinya? Roti bagi kita itu masalah jasmani, betul? Tapi roti untuk orang lain itu menyangkut masalah rohani. Berapa banyak orang bertobat gara-gara kita kasih makan? Yang mengerti katakan amin. Itu masalah rohani, saudara. Jasmani diubah sama Tuhan jadi rohani. Jasmani 5 roti 2 ikan diubah sama Tuhan jadi masalah rohani. Sampai orang itu berkata begini, memang dia betul-betul seorang nabi. Itu masalah rohani, saudara. Bukan masalah roti lagi. Bukan memang dia tukang roti yang hebat. Enggak, saudara.
dia nabi yang hebat. Ya. Saudara lihat, jadi saudara, masalah jasmani itu penting dan bisa berubah jadi masalah rohani. Makanya saudara, kenapa Tuhan janjikan multiplikasi? Supaya kita bisa memberi kepada Tuhan lebih banyak. Yang mau katakan amin? Dalam BPN saya ngajar keuangan. Saya suka ngajar pasangan-pasangan gini. Kalau saya punya gaji 1 juta. Enggak, jangan 1 juta dah. Katakanlah 2 juta. Dengan gaji 2 juta, saya bisa hidup. Di mana saya kasih perpuluhan 200.000. Yang saya pakai 1,8 juta. Saya pakai untuk kebutuhan-kebutuhan saya sebanyak 1,6 juta. Dan saya ada tabungan sebanyak 200.000. Ya. Saat punya uang 200.000, saya terpanggil untuk memberikan misi yang membutuhkan, atau misalnya saya mau ke HMC, nggak cukup duitnya misalnya, cuma 200.000 tabungannya. Tuhan berbelas kasihan sama saya dilipetin 10 kali. Gaji 2 juta jadi 20 juta. Saya ngasih perpuluhan 2 juta, sisanya berapa? 18 juta. Berapa yang saya perlukan untuk kebutuhan hidup saya? Tadi 1,6, sekarang jadi, nah, orang pada bilang 16 juta dong Pak. Ya kan? Kan dulu Bapak 1,6, naik 10 kali lipat juga dong. Dulu gaji kan 2 juta, butuh 1,6. Sekarang gaji 20 juta, ya butuhnya jadi 16 juta. Siapa bilang? Saya mungkin bisa. Ya oke lah, kalau saya tadinya bisa hidup dengan 1,6 juta, setiap hari Senin sampai Kamis, makannya nasi sama tempe, dan Kamis sampai Senin, tempe sama nasi gitu, saudara. Itu bisa hidup, ya kan? Loh kenapa saya punya gaji 20 juta, saya mesti naikkan standar hidup saya jadi 16 juta? Saya bilang, nggak perlu sampai segitu, saya naikin ke 4 juta cukup nggak? Cukup, udah hampir 4 kali lipat loh, 3 kali lipat 3 kali lipat lebih. Saya naikin kebutuhan saya 4 juta. Jadi maka hasil uang saya yang sebesar 18 juta, saya pakai 4 juta, saya bisa nabung berapa? 14 juta. Ketika Tuhan ngomong, kamu ikut HMC, siap. Saudara tanya gini sama Tuhan, siapa yang saya mesti bayarin Tuhan? Gagah nanyanya kan. Kalau dulu mau ikut HMC nggak bisa, cuma 200.000 tabungannya. Sekarang tabungan saya 14 juta. Tuhan, siapa yang saya perlu bayarin untuk pulih? Gitu. Nah itu namanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan dan digunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Bukan untuk kepentingan sendiri, bukan. Itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Tongkat Musa itu penting untuk apa? Untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tepung yang segenggam itu untuk apa perlunya? Untuk memelihara Elia selama 3 tahun. Di kebaktian pertama saya pernah sampaikan mujizat dari minyak seorang janda. Ya, yang janda banyak utang. Janda daripada seorang nabi banyak utang, saudara. Disuruh sama Elia, tuangin. Saya matiin dulu. Tuangin. Ya. Nanti akan berlipat kali ganda. Dari minyak yang cuma segini, bawa bejana sebesar ini, saudara. Mana mungkin dituangin, bejana itu penuh. Jual, bayar hutang. Untuk kepentingan apa? Kepentingan janda itu. Saudara dengar, kalau saudara sudah temukan, saudara sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Langkah ketiga jangan lupa, gunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya berdoa supaya saudara doanya, Tuhan berikan multiplikasi, supaya saya bisa menabur lebih banyak. Supaya saya bisa memberi lebih banyak. Dan itu doa saya, masuk tahun multiplikasi. Tuhan, multiplikasikan pemberian saya kepada Engkau. Itu yang saya minta. Saya nggak minta multiplikasi pendapatan saya minta multiplikasikan pemberian saya. Multiplikasikan kebaikan yang saya harus lakukan pada orang. Itu yang saya minta sama Tuhan. Ya. Jadi saudara ketika kita ngerti hal ini, bahwa Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan dipakai bukan untuk kepentingan anak tersebut,
Bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan murid-murid, tapi kepentingan orang banyak, kepentingan kerajaan Allah. Maka itu a material thing jadi a spiritual thing. Jadi satu yang rohani. Saudara. Berapa banyak ketika seorang begitu membutuhkan bantuan saudara. Saudara kasih dia. Saudara tolong dia. Saya mau tanya, yang pertama dia ngucap syukur sama siapa? Sama siapa? Pasti sama Tuhan. Kedua baru sama saudara. Betul nggak? Saudara kan lihat film Tolong, ya kan? Ketika dibantu dia bilang apa? Dia bilang, Tuhan terima kasih, ya Allah terima kasih. Tuhan yang pertama disebut. Itu spiritual thing. Padahal yang kita kasih material thing. Tapi jadi spiritual thing. Dengar baik. Ini ya rahasianya saudara. Supaya saudara mengalami multiplikasi. Ya. Dan, nah ini dia. Saudara akan nanya gini, waduh Pak, kalau semua multiplikasi itu cuma digunakan untuk kerajaan Allah, lah masa saya nggak boleh nikmatin? Nah, jawaban yang terakhir inilah bagian kita. Setelah 5 roti, 2 ikan itu 10.000 orang dapat makan. Ada sisa nggak saudara? Berapa banyak? 12 bakul. Nikmatin itu sisanya. Nikmati. Itu ada bagian untuk kita saudara. Seperti tadi kan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di di Minneapolis, di mana di Meltari itu, di Soe, itu roti tapiokanya berlebih sampai mereka harus ngasih anjing peliharaan mereka. Di sana banyak pelihara anjing. Roti kasih makan anjing. Padahal tadi cuma punya 4 singkong. Nggak mungkin tuh anjing makan, orang dulu pasti makan. Tapi sisanya bisa dikasih anjing, makan sampai kenyang. Nah ini bagian kita ketika kita menabur dengan air mata tuh. Seperti Ishak menabur dengan air mata di tempat yang lagi kelaparan. Maka dia akan menuai dengan sorak-sorak. Kenapa? Sisanya ini. Kalau di dalam lagu itu berkas-berkasnya. Ini berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya ini ke kita. Seperti tadi kalau saya berkata, bagian yang ditentukan kepada kamu sebagai upah itu. Jadi jangan takut. Ketika saudara temukan, saudara serahkan, saudara gunakan untuk kepentingan Tuhan, maka ada bagian yang Tuhan beri untuk kita nikmati. Ya, itu berkas-berkasnya. Atau kata Pak Niko, berkat-berkatnya. Yang mengerti katakan amin. Saudara. Yang mau mengalami multiplikasi katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama mari saya undang pemusik. Hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan. Lagu yang tadi itu, ku tak membawa. Jesus, haleluya. Ku tak apapun juga saat ku